Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Hari ini aku mau ngebahas soal interview pramugari. Tapi seperti yang kalian tahu, karena aku bekerjanya di maskapai Lion Air Group, maka di video kali ini aku akan ngebahas yang bersangkutan dengan perusahaan Lion Air Group. Apa yang aku bahas ini berdasarkan pengalaman aku dan beberapa tambahan ini aku dapat dari informasi teman-teman aku juga. So, aku akan langsung mulai aja pembahasannya. Aku mohon maaf dulu sebelumnya karena aku tidak akan melihat ke arah kamera. Aku akan fokus kepada catatan aku supaya apa yang aku sampaikan lebih tertata, lebih rapi, dan poin-poinnya lebih bisa kalian dapat. Guys, kalian dengar gak sih suara ribut? Itu suara mobil lewat, aku mohon maaf. Dan ya guys, aku bakal langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Kok kita jadi kayak kuliah ya, agak sedikit ngantuk ya guys, jadi tapi nggak apa-apa. Semoga kalian bisa nangkap apa yang aku sampaikan dan bisa kalian jalankan dengan baik, oke? Nah, sesuai dengan catatan aku ini, yang pertama tuh persiapan interview pramugari. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama itu yang pasti yang harus banget kalian tampilkan, harus kalian prepare banget itu penampilan diri kalian sendiri. Mulai dari seragam kalian harus bersih, harus rapi sesuai dengan prosedur. Setahu aku saat ini, dari dulu sih ya, dari aku rekrutmen, untuk pakaiannya itu kita menggunakan kemeja lengan pendek dan rok span. Nah, untuk roknya sendiri itu rok dan kemejanya itu tuh jangan sampai terlalu ketat ataupun jangan sampai terlalu besar. Jadi kalian harus kecilkan pakaian itu pas dengan badinya kalian, pas dengan badannya kalian, tapi tidak terlalu ketat, tidak juga terlalu besar. Kalian tahu kan maksud aku ya, standar lah gitu. Jadi kalau kalian pakai itu seragamnya enak banget dilihat. Satu. Kedua, untuk roknya jangan ada belahan yang sampai tinggi banget. Terus rok kalian jangan sampai pendek banget. Karena di perusahaan kita ada di beberapa step itu kalau kalian roknya kependekan kalian bisa ditegur guys. Karena ya kita bukan lagi ajang lomba keseksian ya, kita nggak lagi ajang model gitu ya. Mereka pengen lihat kalian tuh sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan berpikir semakin seksi kalian akan semakin diterima, tidak sama sekali guys. Sesuai dengan pengalaman aku, khususnya di bagian medical check up itu kan nanti kalian ada ke balai kesehatan penerbangan, itu di situ ketat banget soal pakaian. Teman-teman aku tuh yang pakai rok pendek itu langsung ditegur dan tidak boleh masuk ke sana. Jadi pastikan sebelum kalian berangkat, pastikan rok kalian tuh di lutut. Ya pokoknya sopan lah, jangan sampai terlalu pendek karena kalian akan dipanggil. Terus untuk di balai kesehatan penerbangan itu kalian tidak cuma ketemu dengan yang satu maskapai dengan kalian, tapi kalian ketemu seluruh maskapai. Maka saat itu di balai kesehatan kalian tuh penampilannya sangat diperhatikan. Kalau misalnya ada yang tidak senonoh kalian tahu gak sih, tidak senonoh tuh ada, kalau tidak sesuai dengan standar itu maka kalian akan ditegur. Kedua, kalau misalnya pergi-pergi ke kantor gitu kalian wajib menggunakan pantofel, jadi nggak boleh pakai sandal jepit, nggak boleh pakai sandal terbuka, termasuk balai kesehatan penerbangan. Temanku kalau misalnya nggak pakai sepatu, ada pengalaman ya, teman aku dia nggak bawa sepatu hari itu, dia nggak boleh masuk sama sekali. So sebelum kalian berangkat pastikan kalian udah prepare sepatu sebaik-baiknya dan bersihkan sepatu kalian, jangan sampai kotor ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kan ya mengganggu nggak sih kalau sepatu kalian kotor, ntar dilihat orang kayak ini orang dari mana sih kayak gitu. Cuma untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian juga, kebersihan itu penting banget guys. Kalau misalnya kalian datang dengan sepatu yang agak kotor atau gimana, aku yakin banget kalian sendiri pun pasti nggak pede gitu ngelihat orang yang datangnya rapi. Pasti kan kalian jadi down, jadi takut gitu. Jadi panjang ya penjelasannya. Nah, untuk rekrutmennya itu masih pakai kemeja lengan pendek. Setahu aku untuk warna kemejanya mereka nggak tentukan, jadi kalian bisa pakai kemeja warna apa aja. Dan perlu yang ketahui, ikutilah aturan yang mereka buat. Kalau mereka udah bilang lengan pendek, sesuaikanlah lengan pendek. Ibaratnya tuh mereka kan akan melihat ketertiban kalian ya. Masa rekrutmen aja kalian udah dibilang pakai lengan pendek masih pakai lengan panjang, itu kan tandanya kalian ngebandel ya nggak sih? So kalian baca peraturannya atau persyaratannya sebaik-baiknya. Kalau misalnya berubah, aku mohon kalian komen di bawah. Ini kan aku ngebahas soal sesuai dengan rekrutmen aku ya. Aku nggak bilang kalian harus ngikut dengan ini persis, tapi aku sedikit kasihkan gambaran gimana sih harus seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya mereka bilang harus lengan pendek, maka kalian siapkan lengan pendek. Kalau mereka bilang lengan panjang, maka siapkan lengan panjang. Cuma setahu aku, seperti yang aku bilang tadi, kalau di Lion Air Group sampai hari ini setahu aku masih lengan pendek. Tapi kalian tetap cek lagi ya guys, jangan berpatokan sama aku. Terus mereka memang tidak
mengharuskan kalian menggunakan scarf, apa sih bacanya, itulah, aku bilangnya shawl aja ya, lebih enak, aku susah nyebutnya. Nah, untuk shawl itu memang tidak diharuskan, tapi kalau menurut aku pribadi alangkah baiknya kalau kita menambahkan, itu kan mempercantik, memperindah. Mereka kan nggak mau menyusahkan kalian, menurut mereka tuh dengan kemeja aja tuh udah cukup. Kalau menambahkan shawl itu kan kalian tidak merubah peraturan ya, tapi emang diperbolehkan kalau menggunakan shawl, itu kan mempercantik, memperindah diri kalian gitu. Beda dengan yang lengan pendek dan lengan panjang, itu kan beda banget ya, tapi kalau soal shawl itu nggak apa-apa. Dan aku sendiri pada saat rekrutmen aku pakai kayak dasi gitulah, ala-ala shawl gitu, untuk biar lebih cantik, biar nggak polos. Nah, kemudian jangan menggunakan stocking, karena memang setahu aku kemarin teman aku juga ada yang barengan sama aku rekrutmen, dia pakai stocking, disuruh lepas. Jadi kayak ya udahlah, dari awal nggak usah pakai aja. Fokus ke perawatan diri kalian, jaga diri kalian, jangan sampai jatuh, hati-hati ngelakuin sesuatu supaya nggak ada bekas luka. Kalau misalnya ada bekas luka, konsultasikan kepada dokter ataupun memang orang-orang yang yang di bidangnya lah, yang memang bisa benar-benar membantu kalian dalam masalah bekas luka. Jangan nanya ke sembarangan orang, karena itu membahayakan diri kalian. Kalau misalnya kalian pakai obat sembarangan, ngikutin orang sana sini, nanti justru obat itu membahayakan diri kalian. Bisa aja luka kalian yang tadinya sebenarnya biasa aja dan bisa hilang, tapi karena kalian pakai obat yang penting murah, yang penting ikut ini, kata ini sembuh, totalnya luka kalian malah makin parah, malah membekas. Jadi aku sarankan kalian tetap berhati-hati apapun yang terjadi. Kemudian lanjut ke bagian aksesoris. Nah, kalau aku pribadi, aku sarankan kalian pakai aksesoris simple lah, pakai antingnya pun yang bintik atau memang yang cantik, yang mungil deh kalau dipakai, yang manis gitu. Jangan pakai anting gantung, jangan kayak penyanyi dangdut, no, big no, jangan sama sekali, oke? Kemudian masih di bagian aksesoris, pakailah jam tangan. Karena kalau untuk pramugari, kita tuh kerja wajib menggunakan jam tangan. Apa sih fungsi jam tangan? Apabila misalnya terjadi apa-apa, kecelakaan, kita bisa mempersamakan waktu. Misalnya kaptennya bilang 5 menit lagi ya mbak, kita kan bisa lihat, oh iya oke, 5 menit lagi gitu. Terus kayak kalau kita briefing di flops, nanti kan kaptennya bilang 5 menit lagi kita berangkat ya mbak, 10 menit lagi kita menuju pesawat. Nah, itu fungsi dari jam tangan kalian, supaya nggak buka-buka HP. Dan di pesawat kalian nggak bisa selalu pegang HP kan, lama gitu. Kemudian yang ke selanjutnya, nggak tahu yang keberapa, kalau bisa kalian latihan rambut kalian dikroesang, disanggul secantik-cantiknya, bikin aura kalian tuh seakan-akan tuh kalian sudah jadi pramugari, supaya orang yang ngelihat kalian, tim HRD yang ngelihat kalian tuh kayak, wih gila, aura pramugarinya udah keluar gitu, wih gila nih cocok banget jadi pramugari. Kalian tuh harus bikin si HRD, si pihak yang interview kalian tuh seakan-akan tuh takjub dengan kalian, kayak wow gila nih anak harus diterima, harus kayak gitu. Nah, kalian tuh ibaratnya tuh kalian kan lagi menjual diri kalian nih. Menjual tuh dalam tanda kutip apa ya, kalian kan ngelamar kerja, kalian harus jual nih, apa sih kelebihan kalian, kenapa perusahaan harus nerima kalian, apa yang kalian tawarkan ke perusahaan. Contohnya, saya bertanggung jawab, saya berpenampilan rapi, saya jago berbicara, saya bisa bekerja dalam tekanan, saya bisa apapun itu. Kalian harus tahu kelebihan kalian, kalian tahu apa yang nilai dari diri kalian yang kalian tawarkan ke perusahaan tuh harus ada. Nah, terus lanjut guys, ini masalah rambut belum selesai. Kalau misalnya memang Kak Sheryl, aku udah coba nih rambutnya nggak bisa sanggul, justru jelek, oke, jangan disanggul tapi diikat satu. Kalau misalnya kalian nggak pede dengan ikat satu, ya udah diurai. Pokoknya sepedenya kalian, segimana kalian ngerasa cantik gitu. Tapi tetap rapi ya. Kalau misalnya kalian mau urai, rambutnya dicatok, contohnya kayak gitu. Tapi emang nanti akan ada tahap dimana kalian disuruh ikat ataupun kalian disuruh croissant rambut. So pastikan kalian belajar dari sekarang. Kenapa aku jadi ngomongnya pakai so. Ya, it's okay lah ya. Lanjut. Ini aku tulisan aku sendiri, aku nggak bisa baca gara-gara buru-buru guys. Yang ke selanjutnya, pastikan kalian pada saat interview atau rekrutmen bawa tas. Jangan bawa tas gendong, tolong lah ya. Bukan selama ini sih, tapi beberapa kali aku ngelihat anak-anak yang lagi rekrutmen tuh bawa tas gendong. Itu menghilangkan wibawanya kalian. Please, walaupun misalnya kalian dari daerah atau dari mana, simpanlah tas-tas itu tuh di tempat kalian, karena tidak tepat posisinya. Kalau misalnya kalian mau pergi kerja, bawalah tas yang memang untuk kerja. Kalau kalian nggak tahu, kasih contohnya di sini. Ini kalian bisa beli di aku juga di Mini Airport atau di Serasi Beauty Studio, Serasi Katalog. Aku nggak
nggak nyuruh kalian atau maksain kalian beli di sini. Ini tuh hanya saran kalau misalnya memang kalian nggak ketemu. Ada banyak kok orang yang jual tas ini, pasti aku yakin banget di daerah kalian, di kota kalian tuh pasti ada. Cuma kalau kalian mau yang ukurannya besar dan bagus, ini sudah pasti bagus. Baiklah, oke lanjut. Nah, untuk tas kalian bawa contohnya kayak tadi tuh, warna hitam yang yang cantik, yang rapi, yang memang tas kerja, yang bikin aura kalian tuh bagus, yang bikin kalian tuh terlihat berwibawa, oke? Lanjut ke isi dari dalam tas kalian. Pastikan kalian membawa makanan atau roti. Penting ya ini. Kenapa? Karena rekrutmen itu lama guys. Apalagi kadang kan kalian ada yang dari daerah kayak aku ya. Kalau misalnya kayak interview ke Jakarta itu kita tuh bingung guys mau beli makan di mana ya. Kita nggak tahu, terus takut pergi, takut dipanggil apa segala macam. So pastikan kalian bawa makanan supaya kalian jangan sampai kelaparan. Kalau kalian kelaparan, aku yakin banget pasti kalian nggak fokus. Bikin rekrutmen kalian tuh hancur guys. Orang ngomong apa, kalian jawab apa. Kalian pernah nggak sih ngerasa perut kalian kosong atau kelaparan? Pasti nggak nyaman banget kan? Setidaknya kalau kalian nggak, aduh Kak Cheryl kan aku nggak tinggal di sini, nggak bisa bikin bekal. Ya belilah roti yang ada di Indomaret, itu bisa mengurangi rasa lapar kalian. So lagi, kenapa so? Padahal nggak nyambung. Lanjut. Pastikan kalian catat apa yang aku sampaikan, kalau nggak kalian screen ya. Screen? Emang aku kasih tulisannya ya? Ntar deh ya, kalau misalnya aku sempat dan keburu, aku tulis tulisan yang aku bahas. Tapi kalau nggak sempat, kalian catat aja sendiri, oke? Terus pastikan kalian bawa minuman. Tentu lah ya, kalau makanan aja dibawa, apalagi minuman, harus fokus. Jadi kalian harus minum banyak air putih. Terus pastikan kalian bawa parfum guys. Parfum ya parfum apa aja lah ya. Sarasi Beauty Studio juga menyediakan parfum. Tapi terserah kalian mau pakai parfum apa. Pokoknya parfum yang harum. Kemudian bawa sisir. Iya penting banget, kalau kenapa-napa dengan rambut kalian itu harus kalian selamatkan dengan sisir guys. Terus harus dibawa cermin. Iya, kenapa cermin? Karena kalau misalnya kalian di kamar mandi kan kita nggak tahu ya rekrutmennya di mana. Kalian nggak bisa pastikan kalau guys, maaf guys. HP-nya low terus kepencet dan mau jatuh. Aku lanjut karena HP-nya udah mau mati nih. Aku agak buru-buru ya ngomongnya. Pastikan kalian bawa cermin karena kan kita nggak tahu di mana kalian berada, dan cermin itu penting. Misalnya kayak habis makan, ngaca dulu nih gigi aku ada apa ya gitu, atau enggak lipstick aku masih utuh nggak ya, masih bagus nggak ya, ini muka aku gimana ya gitu. Jadi dimanapun kalian berada kalian bisa cek muka kalian gitu. Terus pastikan kalian bawa tisu kering dan tisu basah. Buat apa? Kalau misalnya kalian habis makan atau habis pakaian kalian ketumpahan makanan atau kotor, kalian bisa ngelap dengan tisu basah. Terus kalau pakaian kalian basah, bisa kalian lap dengan tisu kering, seperti itu. Lanjut, pastikan kalian bawa pulpen guys, karena biasanya di rekrutmen kan ada tulis-tulis, dokumen apa segala macam. Bawalah pulpen pribadi supaya kalian nggak minjam-minjam, nanti orang tim HRD-nya bilang, ih ini anak nggak well prepare banget sih, kan dia udah tahu dia mau rekrutmen, masa dia nggak bawa pulpen, masa dia nggak bawa ini. Pokoknya alat tulis tuh kalian bawa aja dalam satu pouch, bawa penggaris, bawa tip X yang ya seperlunya aja lah, gimana sih orang kantor kayak gitu. Ya kalau bisa juga pulpen kalian sediakan 2 warna, misalnya biru hitam kayak gitu-gitu. Terus kalau dokumen, setahu aku ya dokumen tuh harus dikasih tempat. Map tuh yang warna coklat, kalian tahu nggak sih coklat yang di itu? Aku nggak tahu lah, pokoknya setahu aku sih waktu aku rekrutmen harus yang warna coklat itu. Tapi kalian prepare aja, ya kan itu kan paling 1.000 atau 2.000. Terus lanjut ke spare seragam. Ya kalau misalnya kalian memang memungkinkan, kan kalau misalnya kalian beli tas di Sarasi Beauty Studio atau di Mini Airport itu tasnya besar ya dan nyaman gitu, kalian bisa bawa spare pakaian kalian supaya kalau misalnya pakaian kalian tumpah makanan atau apa segala macam, kalian bisa ganti pakaian. Malu banget guys kalau kalian rekrutmen pakaian kalian kotor, karena itu kejadian ya di saat aku rekrutmen. Ada teman aku tuh yang pakaiannya kena tumpah makanan. Sebelum dia masuk ke ruangan tuh dia disampaikan sama Mbak, sebaiknya pinjam baju temannya dulu, suruh tukaran sama temannya supaya dia tetap terlihat baik pada saat masuk ruangan. Nah, so pastikan kalian punya spare seragam. Iya kalau kalian punya teman. Kalau kalian nggak punya teman gimana? Kalian belum tentu orang yang lain tuh mau minjamin kalian seragam. Apalagi kalau kalian nggak kenal, pasti bingung. Jadi sebaiknya kalian bawa spare seragam buat mengamankan diri kalian. Terus penting lagi bawa flat shoes. Buat apa flat shoes, Kak? Kalau kalian misalnya dalam perjalanan apa segala macam, aku sarankan kalian pakai flat shoes. Kecuali kalian udah masuk ke wilayah kantor, maka ganti ke heelsnya kalian atau pantofelnya kalian. Kalau kalian dari awal pakai pantofel, nanti pada saat rekrutmen kalian udah keburu capek, kaki kalian udah keburu luka, nanti kalian jalan pincang-pincang, tim HRD-nya lihat.
ini orang kenapa sih kok jalannya begini, padahal tuh sebenarnya karena kaki kalian sakit. Jadi kalau misalnya istirahat apa segala macam di luar kantor, aku sarankan kalian pakai pantofel. Aku sarankan kalian pakai flat shoes supaya kaki kalian nggak sakit atau nggak terluka. Ini kenapa jadi putih banget ya? Hitam aja udah lebih bagus. Terus lanjut, aku nggak make up guys, karena emang tujuan aku di sini bukan mau menampilkan muka aku, tapi aku mau menyampaikan informasi. Jangan fokus ke muka aku, nggak penting. Lanjut guys, bawa power bank. Kenapa bawa power bank? Karena kan biasanya kita mau ngecharge gitu-gitu ya, HP kita low, sedangkan kita mau searching, mau nelpon keluarga, apalagi kalian kita yang dari daerah tuh kan kalau mau apa-apa susah. Kalau kalian bawa chargeran pun nggak apa-apa, chargeran dibawa, tapi sebaiknya punya power bank. Kenapa? Nanti kalau misalnya chargeran, kalian harus chargeran di bagian bawah, harus jongkok-jongkok, itu nggak banget pada saat interview. Jadi bikin aura kalian tuh anggun. HP kalian lo tinggal cas di dalam tas gitu, yang kalem, yang cantik gitu kalau di tempat rekrutmen. Lanjut lagi, bawa make up buat touch up, karena kalau misalnya kan itu seharian biasanya ya, pasti kan make upnya udah pudar atau apa segala macam, ada badai, ada angin, kalian di jalan apa segala macam, makan hilang lipstiknya, itu kalian harus punya make up buat touch up. Bawa aja secukupnya, jadi biar nggak berat-berat juga atas kalian ya. Bawa lipstik, bawa bedak, bawa ya blush on, yang penting-penting lah yang kira-kira bakal hilang gitu. Lanjut lagi, bawa obat-obatan yang memang kalian perlukan. Misalnya kalian mah, bawa obat mah. Kalau kalian orangnya suka pusing, bawa obat pusing. Kalau kalian suka apa, prepare obat kalian. Jangan sampai kalian baru rekrutmen udah sakit-sakitan, nanti orang tim HRD-nya, ya gimana mau jadi pramugari ini anaknya sakit-sakitan kayak gitu. Jadi kalian pas ngerasa badan kalian udah mulai nggak enak, maka kalian makanlah obat yang memang udah kalian siapkan. Bawa vitamin. Kalau kalian dari daerah kan, nanti kalau kalian di sini kenapa-napa nggak ada yang bantuin kalian. Jadi bawalah vitamin, bawa prepare lah untuk diri kalian sendiri. Kan udah besar ya, maksudnya selesaikan masalah kalian dengan baik. Guys, maaf, jangan lihat muka aku ya, muka aku lagi hancur banget lagi, aduh nggak tahu lah ini apa, nggak penting juga sih. Yang penting ini informasi yang aku sampaikan. So lagi. Pastikan kalian lihat ke hal-hal yang aku sampaikan dan catat guys. Share ke teman-teman kalian juga. Jangan kaget. Aku ngapain sih? Nah terus lanjut ya, ini aku ngebahas soal make up. Yang aku note, alangkah baiknya kalian menggunakan foundation untuk menutupi ciki-ciki yang ada di muka kita. Terus pakailah ciki-ciki itu apa ya? Pakailah eyeshadow yang nude, yang cantik, yang kalem, jangan yang glitter, jangan yang kayak orang ke kondangan, oke? Terus pakailah alis yang bagus, yang rapi, yang cantik. Nggak harus tebal, yang penting tuh sesuai dengan diri kalian. Terus make up tuh jangan harus tebal, bukan harus tebal, tapi make up lah secocok-cocoknya kalian gitu. Kalau emang muka kalian tuh cocok yang make up tebal nggak apa-apa. Pokoknya selama dilihat tuh cantik, selama dilihat itu menarik, ya segitulah, kayak gitulah. Pokoknya tampil sepede kalian, secantik kalian, semaksimalnya. Tapi nggak usah ke salon juga sih, yang make up sendiri aja, oke? Pakai eyeliner wajib supaya mata kalian terlihat kebuka gitu, jadi nggak kayak orang ngantuk. Pakai maskara, pakai extension kalau emang kalian bisa pakai extension, atau udah pakai nggak apa-apa. Tapi jangan yang terlalu tebal juga, jangan kayak orang mau pesta atau kondangan, jangan, nggak bagus juga. Pakai blush on yang manis, jangan yang di bawah mata, nanti kalian ngeliat kayak orang kena tabok. Pakai yang di sini aja cukup ya. Pakai yang di pipi aja ya, jangan pakai yang di sini ya. Lanjut ya guys, terus kalian pakai lipstick yang sesuai dengan wajah kalian, secocoknya aja. Kalau memang cocok warna merah, silahkan pakai warna merah. Kalau emang cocoknya warna pink, pakai yang warna pink. Kalau emang cocoknya pakai nude, tapi jangan nude banget, nanti kalian kelihatan nggak make up. Pakai warna-warna yang seger, yang cantik, yang meronanya, gitu guys. Itu beberapa hal yang aku mau sampaikan. Tentunya yang aku sampaikan ini adalah apa yang kalian bisa siapkan dari hari ini. Yang lain-lainnya bisa kalian susul nanti, contohnya dokumen, apa aja yang harus dibawa. Nah aku kasih tau kalian, misalnya kalian harus bawa dokumen, misalnya disuruh cetak foto. Alangkah baiknya kalian cetak jumlahnya tuh lebih dari yang mereka minta, supaya ada spare. Kalau kena air, tumpah, apa segala macam, kalian punya spare-nya. Disuruh tulis surat, disuruh bawa kertas, semuanya dilebihkan. Buat kalau misalnya hilang, tumpah, robek, semuanya kalian sudah punya. Karena nanti sampai gedung, sampai kantor, kalau misalnya kurang atau apa segala macam, kalian pasti kerepotan. Bingung mau fotokopi di mana, bingung mau pergi kemana, nanti biaya kalian sana sini naik Gojek, naik ini naik itu, habis duit kalian. Jadi kalian prepare dulu lah ya. Terus apa lagi? Pasti banyak yang nanya aku, Kak Sheryl, kalau rekrutmen boleh pakai
jilbab atau enggak. Waktu aku rekrutmen ada teman aku juga yang datang pakai hijab tapi dia disuruh lepas. Kalau kalian bilang kejamnya atau apa, enggak sih, enggak kejam sih, karena kan perusahaannya ngasih tahu doang, Mbak maaf kalau mau daftar hijabnya harus dilepas. Kalau kalian nggak berkenan hijabnya dilepas, ya nggak apa-apa, mereka nggak maksain kalian, nggak yang sini aku lepas, nggak sama sekali. Mereka cuma bilang kayak, Mbak maaf tapi hijabnya harus dilepas ya gitu. Nah, keputusan ada di diri kalian saat itu. Kalian mau lanjut melepas hijab kalian atau kalian mau mencari pekerjaan lain, karena masih banyak pekerjaan lain yang memang lebih baik dan kalian bisa pakai hijab. Ada juga maskapai lain yang bisa menerima kalian dengan hijabnya kalian. So pastikan kalian cari ke perusahaan yang sesuai dengan diri kalian. Jangan memaksakan diri kemudian kalian menyesal sendiri, oke? Untuk yang seperti jilbab atau hijab, aku mohon ke kalian untuk pertimbangkan baik-baik gitu ya, karena itu kan bukan hal yang sepele ya menurut aku, apalagi untuk kalian sendiri ya. Jangan hanya karena pengen itu, karena tergiur ini tergiur itu terus kalian lepas hijab kalian. Tapi kalau misalnya emang itu pilihan kalian atau kalian mungkin ada rencana lain, ya nggak apa-apa gitu. Aku juga nggak ngejudge seorang yang lepas hijab ya, maksudnya dua-duanya bagus, cuma alangkah baiknya kalian pikirkan baik-baik dan kalian harus siap dengan resiko selanjutnya. Kalian harus tahu apa yang kalian pilih, kalian harus tahu dan bertanggung jawab dengan pilihan kalian sendiri. Coba itu yang mau aku sampaikan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, aku mohon maaf lahir dan batin. Video ini aku buat untuk bisa membantu teman-teman, tapi aku harap teman-teman juga tetap belajar sendiri, cari informasi sendiri. Jangan berpatokan dengan apa yang aku sampaikan, karena ini hanya referensi. Karena ini hanya gambaran untuk kalian aja guys. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye. Kok gak mati sih? Bye. Ya iyalah, gak mati, share kan gak ada pencet.